Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Suraji. Gue itu mau install ulang laptop Lenovo V110. Prosesornya masih Intel Celeron, RAM-nya udah 4 GB sih ya. Tapi pada saat diinstal Windows 10, menurut gue lumayan berat. Jadi gue berinisiatif untuk coba install ulang pakai Windows 7. Tapi pada saat gue mau install ulang, muncul error seperti ini. Coba di sini gue klik Windows cannot be installed to this is. Jadi dia bilang Windowsnya nggak bisa diinstal di partisi ini atau disk atau hard disk ini ya, karena partition stylenya itu adalah GPT atau GUID partition table. Nah sebenarnya untuk partition style ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada MBR atau Master Boot Record, dan yang kedua yang terbaru ini adalah GPT. Mungkin karena ini udah laptop terbaru, makanya menggunakan partition style GPT. Sebenarnya kalau mau kita bahas partition style itu panjang ya, dan teman-teman mungkin juga harus tahu apa sih dasar dari partition style ini. Semua settingannya sebenarnya ada di BIOS ya. Nah mungkin nanti gue bakal tunjukin ke kalian juga sebelum kita mengenal lebih jauh apa sih namanya itu MBR sama GPT ya. Oke, sekarang kita bahas BIOS-nya dulu teman-teman. Ini gue coba restart dulu ya. Oke, sekarang gue udah ada di BIOS. Nah, di sini di bagian boot mode ya, teman-teman. Di sini kalau kita pilih ada dua pilihan. Ada legacy support sama UEFI. Kita bahas satu-satu dulu. Apa sih legacy support sama UEFI? Pada dasarnya keduanya itu sama, teman-teman. Jadi adalah sebuah firmware komputer yang tertanam di mainboard yang fungsinya untuk menginisialisasi hardware saat komputer dinyalakan sebelum masuk ke sistem operasi. BIOS atau Legacy Support merupakan firmware generasi terdahulu yang banyak digunakan oleh komputer IBM. Jadi, kalau Legacy Support ini firmware terdahulu teman-teman. Sebelum ada UEFI ini, semuanya pakai Legacy. Jadi mulai kalau nggak salah tahun 83, itu Legacy Support ini ditemukan, dan sampai tahun 90-an baru dikembangkanlah UEFI sampai dengan sekarang. Nah, untuk OS lama seperti Windows XP itu masih pakai Legacy Support, teman-teman. Kalau pakai UEFI masih belum bisa. Nah, terus perbedaan yang paling mencolok antara BIOS atau Legacy Support dengan UEFI ini, jadi kalau untuk UEFI ini bootingnya lebih cepat, teman-teman, karena bisa mendukung mode prosesor 32 bit dan 64 bit, sehingga proses booting jauh lebih cepat. Kalau untuk BIOS atau Legacy Support itu kan hanya berjalan di mode prosesor 16 bit, jadi memang lebih lama. Jadi jangan salah kalau untuk laptop-laptop sekarang bootingnya jauh lebih cepat. Dan satu lagi, untuk UEFI sudah mendukung kapasitas penyimpanan harddisk lebih dari 2 TB. Kalau untuk BIOS atau Legacy Support itu nggak bisa di atas 2 TB. Jadi kapan kita harus memilih UEFI atau Legacy Support? Pilih Legacy jika menggunakan Windows jadul. Kalau misalkan kalian pakai Windows 10, Windows 8, pilih aja UEFI. Pilih UEFI jika Windows kalian 64 bit ya. Misalkan Windows 10 64 bit, Windows 8 64 bit, diusahakan pakai UEFI ya, karena bisa lebih cepat. Dan pilih juga UEFI jika hard disk atau SSD kalian lebih dari 2 TB. Nah, ini gue mau coba install yang Windows 7 Ultimate 64 bit. Oke, kembali lagi ke permasalahan ini, nggak bisa diinstal. Windows cannot be installed to the disk partition 1 karena partisinya GPT, sedangkan yang gue install ini adalah Windows 7 pakai MBR ya. Oke, jadi sekarang tugas kita adalah merubah partition style dari GPT ke MBR. Langsung aja, jadi di sini kita harus hapus semua data. Makanya sebelum kalian merubah partition style ini, harus copy semua data dulu yang ada di hard disk. Kalian backup biar datanya nggak pada ngilang ya. Oke, langsung aja kita hapusin satu-satu. Kita pilih delete ini. Nah, ini kalian bisa lihat kalau udah dihapus juga tetap nggak bisa diinstal ya. Harus dikonversi dulu ke MBR. Jadi memang harus di backup dulu datanya. Oke, kalau udah kita close, kita masuk ke command prompt teman-teman. Biar kita bisa convert ke MBR. Kita pilih repair your computer.
Oke, kita pilih next. Ini cancel aja deh. Nah, oke, kita pilih comment prompt kayak gini. Kalau udah muncul comment prompt ini, kalian bisa langsung tulis di sini, this part. Gini ya, kita pilih enter. Kita ketik list disk. Nah, di sini akan muncul hard disk kita yang ada di laptop ataupun komputer. Kita ketik select disk 0. Enter lagi. Kita ketik list volume. Kita pilih enter lagi. Nah, ini karena tadi udah gue hapus ya, jadi partisinya nggak ada, cuman ada DVD room. Oke, kita pilih select disk 0 lagi. Selanjutnya di sini kita tulis clean. Kita format semua. Oke, udah di format. Selanjutnya kita ketik convert MBR. Convert MBR ini digunakan untuk mengonversi dari GPT tadi ke partition style MBR. Kita pilih enter. Oke, sekarang partition style-nya udah MBR. Selanjutnya kita ulangin lagi untuk install Windows 7-nya. Ini kita close. Gue yakin sih udah langsung bisa ya. Nah, teman-teman kalian lihat sendiri, di sini udah nggak ada option Windows error yang nggak bisa install. Di sini udah nggak ada, jadi udah langsung muncul unallocated space ini. Selanjutnya kita bisa langsung aja pilih drive option. Kita pilih new, kita bikin partisinya ya. Kita buat aja di sini 200. Oke, di sini ada perbedaan ya antara tadi partitionnya yang GPT sama MBR. Kalau MBR ini di atas hanya ada sistem 100 MB ini ya. Kalau tadi di pertama untuk partition GPT memang banyak partisi ya. Yang pertama ada recovery, terus ada sistem, ada MSR ya, dan baru partition primary-nya. Nah, kalau untuk MBR ini lebih simple, jadi cuman ada sistem aja di atas. Terus sudah langsung ke partisi C sama D untuk primary-nya ya. Cuman perlu diperhatikan di sini, kelemahan dari partition style MBR itu untuk primary partition itu hanya bisa 4 partisi, nggak bisa lebih. Jadi kalau misalkan kalian mau 5 partisi itu harus logical, jadi bukan primary. Ya kalau misalkan logical ya nggak bisa diinstal sistem operasi ya, cuman primary aja. Tapi kalau untuk di GPT itu kalian bisa bebas partition primary-nya mau berapa. Cuman tetap dibatasi kalau nggak salah itu sampai 124-an ya, atau berapa gua agak lupa. Dan untuk MBR ini nggak bisa untuk hard disk lebih dari 2 tera, yang baca tetap 2 tera. Dan untuk GPT itu bebas mau 2 tera atau 4 tera itu udah bisa. Dan kapan kita harus memilih partition style ini antara MBR atau GPT? Jadi kalian disarankan untuk memilih partisi MBR jika Windows-nya itu 32 bit. Terus lu juga disaranin pakai MBR jika pakai Windows jadul seperti Windows ini, Windows 7 atau Windows XP. Terus pilih MBR jika mainboardmu atau BIOS-nya nggak support UEFI. Pilih GPT jika harddiskmu lebih dari 2 tera. Karena kalau pilih MBR, sisanya nggak kebaca, kebacanya cuma 2 tera. Terus untuk Windows baru diusahakan pakai GPT ya, jangan pakai MBR karena biar lebih maksimal, lebih kencang ya speednya teman-teman ya. Oke, cukup ya penjelasan gue tentang GPT, MBR, terus UEFI, terus legacy support dan juga BIOS. Oke, gue mau lanjut install Windows 7-nya ya. Jadi mungkin gue akhirin aja video kali ini. Kalau teman-teman dirasa bermanfaat, tolong bantu gue share video ini biar punya manfaat untuk orang banyak. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan tinggal tanya aja di kolom komentar. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye.